أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. صدق الله العظيم. Sungguh mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran. Ketika sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 5 dan ayat 6. Qala Utsman radhiyallahu anhu, innal mu'mina fi sittati anwa'in minal khawfi ahaduhuma min qibalillahi ay ya'khudha minhul imana wasani
min qibalil hafadhati ay yaktubu alaihi ma yaftadi'u bihi yaumal qiyamati. Wassalithu min qibalihi syaitani ay yubtila amalahu. Warrabi'u min qibali malakil mauti ay ya'khudahu fi ghaflatin baghtatan. Wal khamisu min qibalid dunya ay yaghtarra biha wa tushghiluhu 'anil akhirati. Wassadisu min qibalil ahlil 'iyali ay yashtaghilla bihim fayushghilunahu 'an dzikrillahi ta'ala. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau berkata, hendaklah seorang mukmin merasa takut dalam 6 hal. 1. Takut kepada Allah kalau Allah mencabut keimanan darinya. Yang kedua, takut kepada malaikat hafadhah kalau mereka menuliskan sesuatu yang memalukan pada hari kiamat. Yang ketiga, takut kepada setan kalau dia merusak pahala amalnya. Yang keempat, takut kepada malaikat Israel kalau dia mencabut nyawa dalam keadaan lupa diri kepada Allah. Yang kelima, takut kepada dunia kalau dunia itu membuat dia terlena. Yang keenam, takut kepada keluarganya sendiri kalau dia menyibukkan mereka dan mereka pun menyibukkannya sehingga mereka lupa akan mengingat Allah. Malaikat hafadhah ialah malaikat penulis amal sesuai dengan perkataan Utsman bin Affan bahwa Ibnu Mas'ud suka berdoa dalam doa berikut ini. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata 'ainin la yanqati'u wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi fi a'la jinanil khuldi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keimanan kepadamu yang tidak pernah pudar, kenikmatan yang tidak pernah habis, bidadari surga yang selalu suci, tidak pernah, dan berilah aku kedudukan yang dapat mendampingi kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, di dalam surga yang paling tinggi dan kekal abadi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in
Walhamdulillahi rabbil alamin. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali dari Masjid Raya Islamic Center Surabaya untuk melakukan tugas suci dan mulia untuk mengajak diri kami, keluarga besar kami, dan seluruh umat Islam untuk mencintai Al-Quran dengan cara 5M. Apakah 5M itu? Yaitu mencintai Al-Quran dan selalu membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isinya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan diri kita menjadi pribadi yang soleh, dan mudah-mudahan seluruh keluarga besar kita dan seluruh kaum muslimin muslimat dengan Al-Quran dijadikan keluarga yang soleh dan solihah. Kami ucapkan doa selamat menempuh hidup baru sahabat kami Mas Ubim yang akan melaksanakan akdu nikah pada tanggal 14 Juli 2023 Masehi. Teriring doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya dan menjadikan keluarga besarnya nanti menjadi keluarga besar yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Rabbal Alamin. Beliau adalah sahabat kami di Masjid Raya Islamic Center Surabaya ini. Amin amin ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya Rabbal Alamin. Kajian kita di surat ke-6 namanya Al-An'am ayat 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa sebab orang-orang musyrik selalu berpaling dari ayat-ayat Allah karena mereka telah mendustakan yang hak ketika yang hak tersebut datang kepada mereka. Kejahatan mereka itu sebagai akibat mereka menutup jalan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi kalau umat itu hatinya mati, kalau umat itu hatinya sakit, maka mereka tidak akan bisa bangkit. Karena hatinya mati, maka harus dihidupkan dengan cara dia membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau umat itu hatinya mati, maka bisa disembuhkan oleh Allah. Dia harus bertaubatan nasuha. Surat At-Tahrim ayat 6-8. Mudah-mudahan kita semuanya hati kita sehat walafiat, sehingga semakin lama semakin kuat, sehingga kita hidup bisa bermartabat, sehingga selamat dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Yang dimaksudkan dengan yang hak ialah agama Allah yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Yang mengandung kaidah-kaidah agama, hukum-hukum syariat, ibadah, muamalah, tentang haram, tentang halal, akhlak mulia, dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Mereka mendustakan agama berarti mendustakan Al-Quran sebagai dasar agama. Jika mereka memahami Al-Quran,
dan merenungkannya, tentu mereka tidak mendustakan ajaran-ajaran agama itu. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bertafaqquh fiddin, memperdalam agama Islam ini sehingga kita mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian setelah kita mengetahuinya, ambil yang benar dan tinggalkan yang salah. Dan marilah kita untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Segala yang ma'ruf mari kita sampaikan, mari kita tebarkan. Segala hal yang mungkar mari kita stop, mari kita berhentikan dengan cara surat 16 ayat 125 sampai 128, yaitu berdakwah dengan cara sopan santun, dengan cara hikmah, dengan cara uswatun hasanah. Allah menegaskan kelak akan terbukti bagi mereka kebenaran berita-berita yang selalu mereka ejek di dunia. Suatu ketika mereka mengalami kehinaan di dunia ini dan kebinasaan di akhirat akibat kedustaan mereka kepada agama. Sebaliknya mereka menyaksikan kemenangan kaum muslimin. Peringatan Allah kepada mereka sebelumnya dianggap angin lalu. Demikian pula terhadap janji Allah untuk kemenangan kaum muslimin yang ternyata kemudian berita-berita itu terbukti, antara lain dengan datangnya musim kering menimpa mereka dan hancurnya kaum musyrik pada perang Badar dan perang-perang yang lain, serta kemenangan kaum muslimin dengan pembebasan kota Mekah atau Fathu Mekah. Dalam Al-Quran berulang kali diceritakan ejekan-ejekan kaum musyrik terhadap para nabi dan agama Allah. Ejekan ini bertingkat-tingkat. Pertama, mereka tidak memperdulikan ayat-ayat Allah dan tanda-tanda alami serta tidak mau merenungkannya. Yang kedua, mereka mendustakannya. Sikap kedua ini melebihi tingkatan pertama karena orang yang bersikap acuh belum tentu mendustakan. Ketiga, mereka memperolokkannya. Orang yang mendustakan belum tentu dia sampai pada sikap memperolokkan. Sikap memperolokkan ini sudah mencapai puncak keingkaran. Orang-orang kafir menjalani ketiga tingkatan tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Jadi marilah segala perilaku fujur, KDFMM, apakah itu? Yaitu kekufuran, kedoliman, kefasikan, kemunafikan, kemusyrikan, rofas, fusuk, jidal, itu semua perilaku setan yang harus kita hindari. Surat Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20. Solusinya kita bertobat dan mengikuti Al-Mujadilah ayat 11, 21 sampai 22. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Ayat 6 Allah memperingatkan bahwa sesungguhnya orang kafir sudah mengetahui berapa banyak generasi dari umat-umat terdahulu yang telah dimusnahkan Allah, seperti kaum Nuh alaihi salam, kaum Ad,
kaum Samud, dan lain-lainnya. Mereka termasuk generasi-generasi umat yang telah diberikan Allah kekuatan, keteguhan dan kemerdekaan di bumi yang belum pernah diberikan Allah kepada orang-orang Arab yang musyrik itu. Bumi mereka senantiasa mendapat curahan air hujan yang deras, menimbulkan kemakmuran dan kesuburan. Sungai-sungai mengalir, membasahi kebun-kebun tanaman mereka, menambah indah dan makmur bumi mereka. Segala nikmat dan anugerah Allah yang diberikan kepada umat terdahulu tidak menghalangi adabnya disebabkan dosa-dosa yang mereka perbuat. Jadi kalau kita ini beriman takwa, ini memanggil namanya rahmat, ampunan, barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita ingkar, maka ini memanggil malapetaka, adab yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita berupaya untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik, dan yang buruk mari kita tinggalkan. Dua macam dosa yang mereka perbuat yang mengakibatkan kebinasaan mereka adalah: pertama, dosa menentang rasul-rasul dan mengingkari ajaran-ajaran mereka serta memperolok-olokkannya. Sukanya olok-olok. Ini adalah perilaku yang buruk yang harus dihindari. Dan kedua, dosa kufur nikmat, yakni sikap ingkar terhadap berbagai nikmat yang telah diberikan Allah kepada mereka. Mereka bahkan mempergunakan nikmat-nikmat itu untuk hal-hal yang berlawanan dengan petunjuk Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Lihat nanti surat 17 ayatnya 8. Sebentar lagi kita akan memperingati di bulan Agustus, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Marilah kita bersyukur, janganlah kita kufur. Banyak ayat Al-Quran yang menceritakan tentang sebab-sebab kehancuran mereka. Misalnya antara lain, Allah berfirman, "Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Dan tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan kedoliman. Surat Al-Qasas ayat 59. Azab Tuhan yang dijatuhkan kepada umat yang ingkar ada dua macam, yaitu satu, adab dengan cara membinasakan secara menyeluruh sampai musnah, misalnya zaman Nabi Nuh alaihi salam. Umat-umatnya yang mokong, yang kufur, habis semuanya. Tinggal yang bersama Nabi Nuh alaihi salam di dalam kapal. Kedua, adab yang dengan cara melenyapkan kemerdekaan dan kekuatan umat itu sehingga mereka menjadi umat yang lemah dan hina. Hati-hati, jangan sampai jumlahnya banyak tapi tidak berkualitas. Bila mana mereka musnah, maka yang lain yang memiliki sifat-sifat yang baik berlawanan dengan sifat-sifat umat yang musnah itu akan muncul menggantikan mereka. Ayat ini memperingatkan kaum musyrik Mekah bahwa kekuatan dan kekuasaan mereka tidaklah dapat menghalangi hukuman Allah, seperti halnya telah ditimpakan kepada umat-umat terdahulu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, kisah-kisah dalam Al-Quran, mari hal-hal yang baik kita ikuti, marilah hal-hal yang buruk kita jauhi.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh warga bumi di NKRI ini menjadi warga bumi yang beriman takwa. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, berikanlah kejayaan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikan kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya selalu berdoa kepada Allah untuk seluruh kaum mukmin mukminat yang sudah wafat, termasuk ayah kami dan juga guru-guru kami, juga para pendiri lembaga kursus Islamic Center ini yang sudah wafat, para santri-santrinya, dan juga para presiden kita, menteri kita, dan juga pahlawan kita, dan seluruh warga bumi yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kita, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum, Allahumma anjil rahmah wal maghfirah wa ni'mah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.